Kompas Pagi masih menemani Anda. Kali ini di segmen Ulas Kompas bersama saya Fajri Satrio. Kita akan lihat ada informasi apa saja yang disajikan di Harian Kompas untuk edisi kali ini, Senin 13 Mei 2024. Akan kita lihat bersama, saudara. Kita akan melihat di halaman muka terdapat foto di mana bisa kita lihat bahwa ada salah seorang warga yang melintas di depan rumahnya yang hancur akibat banjir bandang di Nagari Bukit, di mana ini menjadi bencana banjir bandang yang melanda 4 kota kabupaten di Sumatera Barat pada Sabtu lalu. Akibatnya sebanyak 37 orang tewas, 18 orang masih dicari, dan jalur Padang Bukit Tinggi putus. Dan selain itu juga ada berita dari bencana alam Galodo Landa Sumatera Barat, 37 orang tewas. Nah, Anda bisa juga membacanya, saudara, di mana di sini diulas sebanyak 37 orang tewas dan 18 orang lainnya masih dicari akibat bencana banjir bandang atau Galodo serta banjir di 4 daerah di Sumatera Barat. Dan bencana yang terjadi pada Sabtu 11 Mei 2024 malam itu juga memutus jalur Padang Bukit Tinggi. Selain bencana alam, juga ada berita mengenai kecelakaan maut yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Perpisahan mereka berujung nestapa. Nah, acara perpisahan dengan teman-teman sekolah yang seharusnya menjadi momen gembira, ternyata ini menjadi momen yang menyedihkan karena justru maut menjemput 9 siswa dan seorang guru harus pulang dalam kondisi meninggal dunia. Dan acara perpisahan dengan teman sekolah itu seharusnya memang menjadi momen gembira, saudara. Namun maut justru menjemput. Lantunan doa dan tangis bercampur saat 6 jenazah dimakamkan bersama di tempat pemakaman umum Parung Bingung, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat pada Minggu 12 Mei 2024. Mereka adalah korban kecelakaan bus Transputra Fajar yang mengangkut rombongan sekolah menengah kejuruan Lingga Kencana Depok. Selain itu juga ada berita yang dihadirkan Harian Kompas, yaitu mengenai masyarakat ujung tombak penanggulangan bencana. Pelibatan masyarakat menjadi kunci membangun ketangguhan bencana, saudara. Taruna siaga bencana bisa lebih dioptimalkan dalam upaya mengurangi resiko bencana, menguatnya intensitas dan frekuensi bencana, terutama terkait krisis iklim, dan menuntut keterlibatan masyarakat dalam penanggulangannya. Tak hanya dalam merespon kondisi darurat, masyarakat juga perlu lebih dilibatkan dalam pengurangan resiko bencana. Dan ada juga ini, saudara, berita yang dihadirkan Harian Kompas untuk kali ini mengenai Pilkada 2024, di mana KPU verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Nah, syarat dukungan calon perseorangan, tenggat penyerahan dokumen syarat dukungan bagi bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah 2024 dari jalur perseorangan berakhir pada Minggu 12 Mei 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum akan melakukan verifikasi administrasi, saudara, terhadap dokumen syarat dukungan yang diserahkan para pasangan bakal calon. Tadi berita-berita yang dihadirkan Harian Kompas, tepatnya di halaman muka, sudah kami sajikan untuk Anda. Sekarang kita akan tengok untuk di halaman 15. Ada berita apa yang mungkin bisa Anda baca, saudara, untuk hari ini. Perjuangan Tagana untuk selamat dan menyelamatkan keberadaan sukarelawan bencana. Ini amat diharapkan dalam membantu masyarakat menghadapi bencana. Namun kerap kali mereka juga harus menghadapi berbagai situasi yang sulit. Para sukarelawan pun termasuk yang tergabung dalam Taruna Siaga Bencana atau Tagana dituntut untuk selalu bersiaga membantu masyarakat saat bencana. Namun kerap kali mereka harus menghadapi situasi sulit karena keterbatasan peralatan dan fasilitas, termasuk juga insentif. Untuk lebih lengkapnya, saudara, Anda bisa membacanya di Harian Kompas tentunya untuk edisi kali ini, Senin 13 Mei 2024, dan Anda juga bisa mengakses di kompas.id.